Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja ya di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus besar yang terjadi kemarin. Tentu kasus ini sudah menjadi berita topik utama di negara ini. Dan pastinya kawan-kawan sudah membaca, sudah mendengar di sosial media online lainnya, dan juga sudah menjadi perbincangan di grup ataupun di para YouTuber lainnya. Dan channel ini bakal membahasnya lagi dan bakal membahas untuk kawan-kawan semuanya. Sekaligus ada sedikit tambahan untuk informasi buat kawan-kawan semuanya. Dan ini adalah kasus yang bakal kita bahas ini hari. Oke, hari Jumat tanggal 2 Juni 2023, tepatnya jam 5 sore lebih 14 menit, warga lokal yang sedang jalan-jalan di sebuah mall yaitu Hollywood Plaza Diamond Hill ini telepon pihak polisi, dan polisi menerima keterangan sementara bahwa ada seorang laki-laki yang umur 39 tahun dengan ciri khas kepala botak, pakai kaos oblong warna putih, kemudian celana warna hitam dan sepatu warna hitam, telah melakukan pembunuhan terhadap dua gadis di negara ini. Dan dua gadis itu satunya berumur 22 tahun dan satunya lagi berumur 39 tahun. Apa motif dari pembunuhan tersebut? Ini ada beberapa versi yang berbeda-beda, nanti bakal kita bahas di channel ini. Dan sekaligus kawan-kawan nanti silahkan berkomentar nih, apa yang menurut kawan-kawan atau bisa menambah informasi ini lebih lengkapnya lagi bagaimana. Oke, nah yang pertama yang saya ketahui ini adalah si pelaku jam 5 lebih 4 menit sorean si pelaku ini membeli di sebuah toko peralatan kayak piring, mangkok, kemudian wajan. Dan situ ia membeli sebuah pisau seperti ini ya. Ini pisau dengan ukuran 12 inci. Ia membeli ini adalah pisau untuk memotong ikan tuna ya, atau sashimi lah. Ia membeli di toko tersebut sekitaran jam 5 lebih 4 menit di lantai 2 ya. Kemudian dia cepat-cepat membeli. Naiklah ia melalui eskalator ke lantai 3 di plaza tersebut. Nah, di situ ia berjalan agak cepat-cepat dan menariklah ia perempuan yang berjalan dengan perempuan berambut panjang. Nah, perempuan yang berambut agak pendek ini ditarik sama dia sampai jengkang kayak gini, kemudian langsung dihujami sama pisau tadi. Nah, selepas itu yang berambut panjang temennya ini berusaha untuk membantu, tapi sekali lagi ditepis sini. Nah, ketika dibantu oleh temennya yang berambut panjang yang umurnya 26 tahun, ini si perempuan ini yang umur 22 ini berusaha untuk melarikan diri dengan cara ini, Mbak. Ini kan dia. Ini jadi kayak gini, tapi tetap aja nggak bisa cepat, jadi langsung di lagi. Nah, kejadian ini di toko depan toko kosmetik. Kemudian selepas yang umur 22 yang bernama Fang Jisi ini setelah tergeletak ya. Nah, si yang berambut panjang yang bernama Fang Xiaohao ini mencoba membantu, namun karena temannya sudah sekarat, akhirnya karena ia membantu temannya yang berambut pendek tadi,
Nah, sama si pelaku ini langsung datangi, langsung dikejar. Nah, dikejar itulah dia sampai ke toko Sanrio sana. Nah, di Sanrio di sana karena ada ngelihat orang yang berkelahi dan membawa pisau, dah disitulah toko tersebut langsung menutup tokonya. Kemudian ada yang sampai menonton kan, menonton aksi dari si pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap perempuan yang berambut panjang yang umur 26 tahun tadi. Jadi karena entah saking emosinya akhirnya ini sampai 34 kali, dan itu hanya dalam kurung waktu yang sangat cepat, Mbak. Ya, bayang terus meninggal. Nah, dari kejauhan kan di sampingnya kan ada itu ya, ada beberapa toko dan ada beberapa restoran. Nah, di restoran tersebut ini ada seorang koki, yang ini ya gambarnya. Nah, koki ini ngelihat kejadian, ia berusaha untuk membantu si korban dan berusaha untuk mengusir si pelaku. Makanya si pihak tukang masak ini membawa sebuah kursi ya untuk dihantamkan kepada si pelaku agar si pelaku ini melarikan diri. Namun walaupun kena kepada kepala si pelaku, badan si pelaku, sekali lagi pelaku tidak bergeming dan tidak ngerasa takut. Entah itu karena kerasukan atau memang dia ini dalam keadaan emosi. Jadi dia terus meneruskan ininya sampai beberapa kali, dan si perempuan ini sampai tewas di tempat, Mbak, karena saking banyaknya tusukan ya. Dan saat itulah polisi datang sekitaran jam 7 lebih 10 menit. Nah, si pelaku ini dibekuk. Nah, tapi sebelumnya si pelaku memang agak sedikit melakukan perlawanan, bahkan sampai lari. Sampailah ia di sebuah kaca-kaca aksesoris. Nah, di situ ia berdiri dan berusaha untuk melawan. Namun, sekali lagi polisi tidak menggunakan tembak atau senjata untuk melumpuhkan si pelaku. Jadi hanya menggunakan tangan kosong, sehingga polisi ini sudah bisa melumpuhkan si pelaku dengan tangan kosong. Akhirnya dari situlah si pelaku ditangkap dan kemudian malam dilakukan interogasi terhadap si pelaku. Nah, dari keterangan dari pelaku nih, polisi mengetahui bahwa pelaku ini memiliki riwayat medis ya. Intinya adalah si pelaku ini pernah mengalami gangguan mental, dan menurut keterangan dari pelaku ini tidak mengenal dua wanita tersebut. Lalu ketika tidak mengenal dua wanita tersebut, apa motif dari pembunuhan tersebut? Karena si pelaku ini tidak membawa pisau dari rumah, namun ia membeli pisau di toko tersebut. Jadi intinya memang sengaja direncanakan pembunuhan itu. Sekali lagi, dengan melihat video closing nanti mungkin mbak-mbak agak sedikit paham bagaimana sih tentang kronologinya. Mungkin mbak-mbak memiliki informasi lagi tambahan, silahkan nanti komentar. Dan ini adalah video closing dari channel ini. Oke, video closing yang pertama. Pembunuhan itu terjadi sekitaran jam 5 lebih 14 menit sore. Pelaku membeli pisau di lantai 2 ini sekitaran jam 5 lebih 4 menit. Kemudian pelaku menaiki eskalator menuju lantai 3 dan mencari si korban ini hanya membutuhkan waktu selama 10 menit. Dan menghabisi si pelaku dengan cepat itu hanya membutuhkan beberapa menit saja, beberapa detik saja untuk membunuh. Salah satu korban ini diginikan dulu untuk melumpuhkan si korban. Dan korban yang berumur 22 tahun ini sebenarnya ketika tim medis datang, ketika para warga di sana yang belanja ini ada yang menolong bahkan sampai memompa tubuhnya, ini masih dalam keadaan hidup. Kemudian dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan yang menghembuskan nafas terakhirnya. Namun yang perempuan umur 26 tahun
yang berambut panjang yang mendapatkan 34 tusukan itu langsung meninggal di tempat. Dan polisi berhasil membeku ini sekitar jam 7 lebih 10 menit sore. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut berita yang beredar, antara ketiganya ini belum menikah. Yang rambut panjang ini kenal si cowok ini di sebuah aplikasi kencan, kemudian baru berpacaran selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, ternyata si rambut panjang ini sudah punya cewek rambut pendek tadi, dan mereka pacaran selama 3 bulan. Alhasil, karena itulah si laki-laki ini sakit hati dan melakukan pembunuhan terhadap si rambut pendek. Namun si rambut pendek dan panjang ini ternyata dua-duanya meninggal di tempat. Jadi motifnya adalah cemburu dan sakit hati. Nah, apakah berita itu benar apa enggaknya? Nanti kawan-kawan simak nih ya sampai akhir. Oke, yang ketiga, jadi si cewek ini yang berambut panjang umur 26 tahun ini memiliki hubungan dua-duanya antara cowok dan cewek. Kemudian ada yang bilang rambut panjang itu dan cowok itu memiliki anak. Sekali lagi ini isu yang beredar. Apakah isu itu sengaja ditutupi dengan informasi yang terakhir dari investigasi semalam bahwa si pelaku tidak memiliki hubungan apapun dengan keduanya dan tidak kenal dengan keduanya. Namun kalau dilihat sebelum melakukan pembunuhan, menarik si korban di depannya, di tepinya, di belakangnya, ini banyak banget orang-orang yang sedang berlalu lalang. Tapi kenapa ia tidak menyerang lainnya, hanya 2 perempuan ini? Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah benar memang sengaja kasusnya tidak secara gamblang? Apa sih motifnya? Jadi tidak diberitahu. Apa karena demi sebuah kemanusiaan, ya, artinya menghargai korban, menghargai pelaku, dan juga menghargai keluarga si pelaku, keluarga si korban. Jadi agak ditutupi. Ingat, orang sini sangat menghargai yang namanya privasi, baik itu pelaku maupun privasi si korban. Jadi gak hanya polisi namun wartawan ini juga sangat menghargai. Sekali lagi, ini menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Sebenarnya motifnya apa itu ya? Apakah ini belum selesai? Semoga polisi terus menggali informasi tentang motif sebenarnya dari kasus ini. Nah, informasi terakhir yang saya dapat, tempat tersebut ini masih diberi pembatas polisi, artinya tidak boleh melalui, dan di situ memang diadakan sembahyang bunga untuk para korban yang sudah meninggal. Jadi suasananya masih berduka ya. Ini terlihat sekali ada beberapa bunga yang diletakkan untuk menghormati korban atas kekejaman yang dilakukan oleh laki-laki botak umur 39 tahun ini. Kawan-kawan semuanya, bisa saja motif sakit hati terhadap orang lain atau mungkin motif balas dendam ini bisa membuat orang lain ini melakukan hal-hal yang sangat keji di sekitar kita. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan takut untuk ngelihat atau trauma ngelihat orang yang berkepala botak ya, karena saya lihat komentarnya kawan-kawan, takut melihat kepala botak. Nggak usah takut ya, sekali lagi tetap berjaga-jaga, berhati-hatilah ya. Kita ngelihat video kemarin, seandainya perempuan berambut panjang yang umurnya 26 tahun ini sangat egois sekali, dia akan lari, mungkin dia selamat, namun ia mencoba untuk membantu temannya agar selamat. Walaupun temannya nggak tertolong, dia pun juga nggak tertolong. Jadi intinya dari video tersebut ini menunjukkan toleransi dan kasih sayang
mbak yang umur 26 tahun terhadap temennya yang seharusnya dia bisa melarikan diri, ia bisa selamat, namun ia mencoba menolong semampunya sampai ia meninggal dunia. Kawan-kawan semuanya, berhati-hatilah juga di luar sana, berhati-hatilah di dalam ucapan, berhati-hatilah di dalam perkataan, di dalam sikap Anda, karena kita tidak tahu seberapa sakit hati orang lain dengan sikap kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Jadi dari poin ini banyak banget kita belajar ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat, kawan-kawan semuanya dilindungi oleh Allah SWT, amin, dan berkumpul dengan keluarga nantinya tanpa kekurangan apapun, terhindar dari orang-orang yang jahat. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah stay channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.